Oke, baik Mas. Ini kan Ya, kita mau interview. Nah, ya, sebenarnya interview ini lebih ke apa ya? Mengulik lah, mengulik tentang profil Mas Dama sebagai entrepreneur, entrepreneur di ya, bidang kopi. Bisa ya, kita bilang sebagai pengusaha kopi lah, dengan ya. TGL sebagai brand market. TLD, Oh, TLD. TLD sebagai brand marketnya. Nah, Ya, yang kemudian ke depan informasi ini akan kita jadikan data ya, dengan harapan nanti orang akan tertarik. Orang akan tertarik bukan karena Banjarnegara dan Sarwodadi ada apanya, tapi justru ya, orang akan tertarik dengan kontribusi Mas Jamal sebagai sosok muda yang mungkin bisa menggerakkan bidang perekonomian di daerah Sarwodadi. Jadi lebih ke ya, profilnya. Heeh. Jadi ini nyantai aja ya Mas, nanti ya, uh, siap. saya kasih pertanyaan dan dijawab pokoknya apa adanya saja Ya, biar biar siap. semuanya natural. Kemarin udah Mas Eko anu ya apa itu kirim list pertanyaan juga kan? Oh iya, kemarin udah. Nah, ya kurang lebih sama sih nanti kita akan sedikit mengulik tentang profil Mas Dharma. Oke, siap, siap. Oke, jadi kita awali dari ini Mas. Yang kemudian satu yang menjadi ketertarikan kami dari perpustakaan ONY kemudian melihat ada berbagai macam potensi sumber daya alam di Sarwodadi, ada Ya, kopi, ada sayuran dan sebagainya. Tapi di balik itu ada satu perusahaan kopi TLD yang saat ini memang ya, sudah memiliki pangsa pasar gitu, pangsa ya, pasar. Terus pertanyaannya, sejak kapan Mas Dama melihat peluang itu? Apakah sebelumnya di tempat Sarwodadi sendiri sudah ada yang mendahului ya, atau orang atau perusahaan rumah tangga atau UMKM yang di bidang yang sama eh, ya. dalam hal eh, memproduksi kopi sebagai bahan olahan yang dihasilkan di Sarwodadi itu sendiri. Ya. Kalau apa ya, mulai bergelut di dunia kopi itu dari 2017. Tapi berdirinya TLD itu sekitar 2018. Dan Hmm. kalau kopi itu emang pertama kali itu TLD Kopi. Oh, Dulu kan pertama kali, Mas. pertama kali ya. Hmm. Dulu kan ada 4 personil dulu. Oh gitu, 14 Maret. Ya, 4 personil. Yang Dulu pas sebelumnya ada, memang di daerah Sarwodadi sama sekali belum ada. belum ada penggiat kopi. Belum Kalau ada petani kopi penggiat kopi. banyak. Ya. Kalau dulu kan Kalau emang penikmat kopi mungkin sudah sesuatu yang banyak. Tapi lazim ya. dulu sebelum sebelum ada kami, dulu itu malah kopinya itu dari Lampung. Oh malah gitu. Ah, Iya, dari kan Lampung. rata-rata Sarawadi itu kan apa ya? Keluarganya banyak yang di Sumatera. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, nah makanya di sini kan paling banyak itu robusta, varietasnya robusta, robusta Iya. dari Lampung bibitnya. Oh Itu karena gitu. Nggih. ada apa ya namanya saudara yang di sana bawa bibit kopi ke sini, terus dikembangbiakan di Sarodadi, terus ditanam para warga Sarodadi. Itu prosesnya mulai tahun-tahun berapa, Mas? Sejak kapan? Terus kemudian di Sarwodadi sendiri juga menggeliat uh, perkebunan kopi. Tadi kan Udah puluhan ya, tahun kalau oh yang puluhan saya lah ingat itu, tahun kalau untuk ya, pembibitannya. pembibitannya udah puluhan tahun, malah Hmm. yang sampai sekarang masih apa ya, produksinya masih lumayan itu ada di tempatnya apa ya, salah satu petani itu sekitar udah 30 tahun. Dulu katanya itu bantuan dari pemerintah Arabica. Oh gitu. Oke oke Terus oke. kalau dulu kan bantuan dari pemerintah Arabica. Hmm. Terus di sini kan harga kopi sebelum kita main kopi kan harga kopi di apa ya, obrak-abrik tengkulak dulu. Ya 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 ya. Jadinya itu Asal lambung itu Arabica aja sama ya. Robusta, ya Arabica sama Robusta itu malah mahal Robustanya. Oh gitu. Iya dulu. Dulu terus Eh, rata-rata itu yang
apa ya, dapat bibit dari pemerintah itu ditebang semua terus diganti beli sendiri kopi robusta. Makanya di sini mayoritas banyaknya itu tani kopi robusta. Padahal Oke. kalau dari tanah kan lebih apa namanya? Lebih mendukung buat Arabica, udah di atas ketinggian 1100 sih Oh soalnya. gitu. Varian yang paling cocok sebenarnya Arabica. Arabica. Tapi Tapi dulu kan kalau ya, untuk itu Mas, apa itu harga jual produk, Robusta sama Arabica bagus mana? kalau produknya tetap Arabica. Dari penikmatnya juga banyak Arabica, dari harganya juga lebih apa ya, mahal Arabica. Arabica ya. Oke, oke. Terus setiap Oke, tahun oke. permintaannya itu nambah terus. Oh, Kita alhamdulillah. mau Siap, siap. kewalahan. Oke, Iya. oke. Siap. Ya. Jadi ini berdiri sejak tahun 2017, terus mulai beroperasi tahun 2018 Ya. sebagai TLD Kopi. Artinya memang perusahaan Mas Dama ini sudah sudah terdaftar belum secara administrasi? Udah izin PRT udah jadi, terus apa ya, NIB sama sertifikat halal udah izin semua. Alhamdulillah. Oke. Itu sejak mulai Alhamdulillah. kapan, Mas? Kalau NIB dulu pas 2019 dulu ada pelatihan kopi, terus di situ diselenggarakan bikin NIB. Mm-mm. Terus kalau sertifikat halal itu pas tahun 2021. Oke, oke. Itu kan Dari ada semua dari semua prasyarat untuk apa itu menjadi sebuah usaha yang dapat ya, dipasarkan ya, itu didapatkan teman-teman TLD kan dari pelatihan dan sebagainya. ya, Itu dari pemerintah atau dari unsur mana, Mas? ya dari pemerintah semua. Oh, dari pemerintah semua. Maksudnya ada temen yang ngurusi di bidang apa ya? Di bidang itu perizinan. Terus paling kita itu nggak bayar bikinnya, Iya, paling iya, iya. apa ya? Kasih kopi buat temen, buat Sampel ongkos gitu satu. aja ya. Ya, Oke, iya, iya, siap. Artinya ada kontribusi peran dari pemerintah Sarwodadi untuk mendukung dari iya, UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat Sarwodadi. Salah satunya kopi tadi. Oke, iya, berarti 2017, 2018 jadi perusahaan mulai produksi dan dapat dipasarkan berarti setelah 2018. Izin dan iya. sebagainya menyusul sampai tahun 2021 ya, Iya. berarti Kalau sampai PRT sertifikasi baru halal. baru baru bikin baru jadi Oh, baru PRT-nya. jadinya. Ya. Itu Artinya, kan pas ya. artinya produk yang sekarang dipasarkan itu sudah tidak ada kendala lagi untuk Iya, administrasi, nggak ada kan? Oke, iya, syarat dan ketentuan pokoknya tinggal kita pasarkan aja. Ya, iya, oke. iya. Ya. Terus kita kembali ke belakang lagi. Tadi kan ternyata Mas Damai ini pionir ya. Sebelumnya belum ada tokoh muda ataupun memang Iya. dari masyarakat Samodadi yang mendirikan perusahaan kopi. Nah, ini pionir, ini keren sekali. Dan ngapunten, nah, salah satu yang melatar belakangi Mas Dama untuk memilih menjadi entrepreneur di bidang usaha kopi ini apa, Mas? Karena kan eh, tidak semua orang akhirnya tertarik dengan pilihan yang saat ini dengan pilih gitu. Jadi kan Ya. ada yang milih kuliah, ada yang milih apa ya kerja di tempat lain dan sebagainya, atau mungkin malah milih sebagai petani. Itu apa yang kemudian oke lah ini kayaknya peluang ini. Gitu. Iya. Pas awalnya tetap dari keluarga ya. Pas lulus SMA dulu itu saya sempat kerja di Jogja dulu di Oh pabrik gitu. roti. Iya, iya, Ya, iya. dulu kan apa ya, niatnya itu mau kuliah, tapi apa ya, istirahat 1 tahun dulu langsung mau kuliah. Terus pas lagi kerja di Jogja, kerja tapi kalau saya sendiri kan sifatnya itu nggak suka diatur. Iya, 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 iya. Jadi kalau kalau ngikut orang itu pasti nggak cocok, pasti ada crash sama atasan pasti. Iya, iya. Nah itu saya apa ya namanya, kerja di Jogja selama kurang lebih 8 bulan. Iya. 8 bulan malah sampai udah daftar
kuliah juga di sana. Hmm. Ya, terus apa ya namanya? 8 bulan itu saya sakit, terus pulang, pulang, terus mau berangkat lagi tuh males. Nah, terus dari itu kan di rumah pengangguran. Di rumah itu apa ya namanya? Nggak ada pekerjaan lah. Terus kita juga nggak bisa ngikut apa ya orang lain. Soalnya kan saya punya apa ya namanya sifat nggak mau diatur. Nah, terus kalau melihat potensi kopi itu pertama dari om saya. Dulu om saya itu kuliah di Jogja. Di Jogja itu dia punya usaha kopi. Nah, om saya itu apa ya namanya mau ngambil kopi dari Sarodadi tapi nggak ada yang itu, yang nggak ada yang proses, Membantu. nggak ada yang membantu. Nah, terus pas saat itu saya lagi nganggur, disuruh om saya buat anu kopi, saya apa ya langsung nurut. Saya minta modal sama ibu saya buat beli kopi cherry dari petani yang waktu itu pertama kali saya beli kopi itu masih harga 3.000 per kilo. Terus saya naikkan, tadinya kan Arabica 3.000, Robusta 4.000. Terus kalau saya kan bisa apa ya namanya didakengi sama teman apa ya om saya, harganya segini segini segini, kalau apa ngambil dari petani segini masih untung. Nah, saya naikkan menjadi 6.000. Hmm. 6.000 apa ya, supaya itu petani kopi Arabica itu semakin banyak. Kalau harganya naik kan petani kopi juga semakin banyak, nggak ditebangi. Nah, Hmm. terus awal mula itu terus apa ya, fokusnya itu suplai ke Jogja pertama. Hmm. Jadi beli kopi cherry di petani, diproses, terus kering langsung dijual ke Jogja. Itu pertama. Nah, terus apa? Habis itu belum belum berpikir apa ya, bikin produk, belum belum ada pikiran, wong. Saya tuh sih yang penting proses kopi, belum belum senang sama kopi belum. Hmm. Yang penting apa ya, mengisi waktu luang aja. Nah, habis itu langsung apa? Langsung setengah tahun kemudian om saya pulang dari Jogja, terus sama pemuda sini pada apa namanya ya, kumpul-kumpul bicara soal kopi. Terus ada apa ya, punya om saya itu punya pikiran apa ya, bikin produk. Nah, habis itu baru ada namanya TLD Kopi. Terus, oke, berarti Ya, ini ya Mas. Ah, Justru yang menginspirasi kemudian Mas Dama akhirnya memilih untuk wira swasta, untuk kemudian ya, menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha kopi, itu karena memang tidak ada pekerjaan. Di ya, rumah yang akhirnya mendapat peluang itu dari saudara yang ada di Jogja. Beliau ya, butuh ya, kopi, terus Mas Dama di Sarwodadi, dan Sarwodadi memang ada kopi kan gitu. ya, ya, ada Nah, potensi kopi. ada potensi kopi. Sama sekali Mas Dama belum pernah belajar atau bekerja di Belum, kedai kopi atau perusahaan kopi gitu ya, belum ya. ya belum. Artinya semua berjalan secara natural, Otodidak. otodidak sesuai kebutuhan ya. Eh, Ya, saya harus jalan kemana setelah ini, seperti apa, menentukan harga dan ya, sebagainya. Itu karena memang ya harus seperti itu ya. gitu. Spontan. Spontan. Jadi ini cocok Ya, atau enggak dan sebagainya. Pokoknya ya komunikasi dengan relasi yang masih saat itu ada kan gitu. ya, Kebetulan masih saudara kan ya, dan sebagainya. Baik, uh, untuk saat ini ya ini tadi kan udah bercerita banyak tentang ya, perjalanan yang hingga akhirnya Mas Dama mendirikan TLD Kopi. Yang ya, sebelumnya tadi di awal itu ada kopi tidak hanya saya saja, ada teman yang lain. Mungkin boleh diceritakan Mas siapa siapa teman dari Mas Dama yang ya. berkontribusi di TLD Kopi dulunya. Ya, pas awal mulai itu di sini ada dua petani. Sebelum saya itu ada dua petani yang direkomendasikan sama om saya buat ngolah kopi. Tapi dua teman itu kan apa ya, kurang minat. Nah, terus setelah om saya pulang itu kan mengadakan kumpul di tempat saya.
Terus apa ya, bikin tugas-tugas. Soalnya yang dua temen itu kan ada pekerjaan yang lain selain kopi. Nah, terus apa ya, di bentuknya TLD itu langsung dibikin tugas yang di bagian pemasaran, di bagian produksi, terus di bagian pertanian. Nah, empat orang itu om saya, terus ada Mas Barkah sama Mas Pur. Mas Hmm. Barkah sama Mas Pur itu bagian di pertanian. Iya, iya. Mereka juga apa namanya, emang sama tani sayur, jadinya kan lebih paham di pertanian. Nah, terus Iya, saya iya. di produksi, terus om saya Produksi di pemasaran. bagian pemasaran. Nah, terus selang sekitar setengah tahun teman saya itu keluar, yang Mas Barkah itu keluar. Ya, katanya apa namanya, lebih menjanjikan pertaniannya daripada usaha kopi katanya. Ya, kalau alasannya kayak gitu kan nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. iya. Pas waktu itu juga dari kopi kan belum apa ya, kita belum mengambil apa-apa lah ya. Wong Iya, lagi ngerintis awal iya. udah keluar, terus berjalan bertiga itu selama 1 tahun, 1 tahun bertiga. Terus ada masalah pas tahun berapa Hmm. ya, 2019 apa ya, 2019 akhir ada masalah. Terus om saya itu keluar Gitu. keluar dari TLD Kopi. Oke. Berarti Terus apa yang namanya, nah pas pas om saya keluar itu kan TLD Kopi udah punya aset. iya, iya, iya. Pas teman saya yang pertama keluar belum punya, Oh masih gitu. ngerintis awal-awal. Iya, iya, Nah pas awal-awal. jalan 1 tahun kan udah punya aset Iya. sedikit ya, tapi udah punya kayak apa ya, Sen. alat seduh kopi apa. Nah terus itu udah dibagi rata. Terus saya tinggal berdua sama Mas Pur itu Iya, tadi. iya. Nah, tahun 2019 itu akhir itu kopi lagi banyak-banyaknya. Saya itu Hmm. bisa waktu itu apa ya namanya, nyetok kopi itu hampir 1 ton green bean. Wis. Wis. Itu belum belum dijual. Jadinya Iya, satu iya. ton itu beli dari uang saya sama uang Mas Pur, tapi belum belum ada yang keluar. Hmm. Jadinya modalnya itu ketahan di apa? Kopi ya. Di iya, di Kopi kopi semua. Terus kopi yang masih bijian itu kan? biji ya. Terus kan yang di bagian pemasaran om saya kan udah keluar, Iya, jadinya udah nggak bisa keluar. bantu pemasaran. Pemasaran. Nah, Iya. masalah itu saya sama Mas Pur itu, wis, ong apa ya, tinggal berdua ya, sebisa mungkin bisa proses, bisa di pertanian ya, bisa memasarkan. Nah, kita Hmm. berdua itu berusaha untuk supaya kopi itu bisa keluar, modalnya bisa cepat kembali. Nah, gitu. Nah, terus saya tak di apa namanya, yang link-link dulu dikasih om saya kan masih ada nomornya, tak hubungi Iya. semua. Oh, itu. Udah kepepet, gak ada yang apa namanya, kopi udah Order banyak gitu ya. banget modalnya. Modal udah buat beli lagi udah nggak ada. Terus Belum saya ada yang order. belum ada yang order. Sampai ibu saya itu bilang sama apa ya, sama tetangga itu cerita, ah kopi apa banyak kayak gitu apa habis kayak gitu loh. Iya, iya. Alhamdulillah itu nggak sampai 3 bulan apa ya, kopinya habis ludes. Habis Saya itu. untuk pemasaran ada yang beli 50 kilo, ada yang 1 kuintal, ada yang ngecer cuma ecek di eceran 5 kilo berapa, yang Iya, penting iya. kopi keluar, terus kita modalnya Ada balik, income ya. syukur-syukur udah ada untungnya ya. Siap, siap, Nah, siap. terus alhamdulillah habis setelah itu. Hmm. Terus di tahun berikutnya Mas Pur juga keluar. Wis, tinggal single. Iya sih, pas Mas Pur pas udah habis semua, barang udah habis semua, Mas Pur keluar. Nah, keluarannya Mas Pur kan udah, kita asetnya udah nambah lagi. Hmm. Mesin alat-alat buat apa proses sudah Roasting tuh punya. yang Terus buat roasting itu. belum, roasting belum punya. Itu Roasting pas belum punya. sendiri. Oh gitu. Terus alat, terus apa ya? Screen screen apa ya namanya? Greenhouse-nya udah punya Hmm. dua pas sama Mas Pur. Yang satu di lahan saya, yang satu di lahannya Mas Pur. Nah, terus Mas Pur keluar, kita bagi aset, bagi Hmm. 50%, 50%. Hmm. Nah, setelah sendiri saya buka warung kopi pas Hmm. awal-awal itu. Jadinya saya di pertanian metik kopi sendiri,
terus diproses Ngolah sendiri, terus sendiri, dijual sendiri. jual sendiri gitu ya. Iya. Nah, Terus alhamdulillah apa ya namanya mulai naik. Berarti hmm, selama 2 tahun itu ibaratnya apa ya kerja bakti. hmm, 2 tahun itu kita belum punya hasil, dibilang belum punya hasil, kita ada sedikit, tapi kan buat apa ya kebutuhan sehari-hari hmm. belum bisa lah. Tapi kita kita itu masih apa ya istiqomah namanya istiqomah merintis ya Ya, 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 di apa ya ya, jalani aja. ya. Oke, oke. Sebentar mas Dama. Saya akan dulu Ya, ya. Ini kan tadi udah ya, 2 tahun berjalan, terus akhirnya banyak lika-liku di dalamnya, hingga akhirnya Mas Dama sendiri, dari berempat hingga ya. sendiri. Ngapunten, untuk total keseluruhan aset, itu kira-kira kalau dirupiahkan selama 2 tahun itu berapa juta, Mas? Wah, berapa ya? Paling paling sekitar 5 juta. Alat itu ya, alat. Iya, alat Oh, cuma oh. paling Kalau 5 yang juta. kalau yang roasting itu mahal ya? Nah, kalau itu kan udah pas sudah sendiri itu Iya, iya, itu dulu mahal tuh ya. emang rezeki saya. Dulu kan Hmm. teman saya itu ngambil alat itu di Jakarta. Dulu kan sebelum diambil teman saya itu ditawarin ke saya dulu. Hmm. Hmm. Ada harga second itu sekitar 12 juta. Iya, iya, Pas iya. waktu itu saya belum berani ngambil. Hmm. Ah, belum. Terus diambil teman saya. Udah di Pejawaran, orang Pejawaran. Oh gitu. Ya, Teman teman satu saya. kecamatan. Masih satu Itu kecamatan. oh, Baru dua oke. bulan. Oh, Ya, baru 2 bulan iya. langsung ditawarin ke saya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, ini waktunya sampai jam berapa toh? Yang ini soalnya pakai Zoom yang gratisan, Mas. Oh iya, nggak Zoom-nya apa-apa. Perpus baru dipakai. Ini kita upgrade dulu waktunya. Nah, kita selesai Ya, dulu terus nanti kita lanjutkan aja. Atau ditunggu sampai iya, selesai nanti tinggal lanjutkan nggak apa-apa sih. Langsung nggak usah di stop. Nggak usah di stop. Sampai mati nanti langsung saya kirimin link lagi. Nah, iya, oke, Mas Dharma ini keren sekali ya. Artinya 2 tahun sudah bisa membuat satu perusahaan yang memang bersama-sama. Waktunya sebelumnya dilaksanakan oleh 4 orang, terus hingga akhirnya tinggal sendiri. Sudah memiliki aset, sudah tentunya sudah memiliki planning ya, artinya berbagai iya, macam perencanaan. Kayak tadi Mas Dama di bidang produksi, pamannya Ome Mas Dama di bidang masyarakat, terus ada 2 teman lain di bidang pertanian. Yang saat ini tinggal Mas Dama sendiri untuk melakukan semua hal dalam memasarkan ataupun memproduksi dari produknya itu kopi itu sendiri. Nah ini iya. Mas Dama, ketika sendiri saat ini apa yang dilakukan Mas Dama untuk tetap mempertahankan pertama produktivitas dari kopi itu sendiri, terus yang Hmm. kedua sistem pemasaran. Oh iya. Kalau saya membandingkan pas lagi masih ada temen ya, malah lebih fokus sendiri. Oh gitu. Oke. Iya. Ya dari apa ya namanya? Dari mencari bahan baku, saya juga bisa bisa full, bisa namanya bisa belusukan ke Ah, teman-teman, ke, improvisasinya ke bebas gitu ya. ya bebas. Kita Gitu. mau giat buat sendiri ya kita mau malas-malasan ya sendiri. Oh Akhirnya kan gitu. mau Oke. tidak mau harus giat. Iya. Terus langsung untuk ke pemasaran, Mas. Pemasaran itu kan kita Ya, butuh yang namanya kemarin kan akhirnya akhirnya dari ya, tim perpustakaan UMY melalui apa itu pengabdian masyarakatnya kita bikin acara workshop dan sebagainya tentang cara memasarkan produk secara konvensional maupun secara digital atau digital marketingnya. ya, Ah, hal-hal seperti itu sangat bermanfaat ya. Dirasa apa itu sangat bermanfaat. Artinya eh, Mas Dama merasakan nggak apa kontribusi dari teman-teman yang saat itu mengadakan pengabdian masyarakat di Sarawati dengan berbagai macam acara, workshop dan literasi informasi itu gimana? Apakah butuh ke depannya memang eh, di Sarawati tetap harus ada ataupun memang
masih berharap untuk bisa bekerjasama dengan UMY ataupun perusahaan UMY untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilaksanakan di Sarwodadi, baik dengan TLD Kopi maupun unit UMKM yang lain. Iya. Ya sangat membantu terutama dari UMY sendiri pas apa ya namanya pas tahun 2020 juga kita dibantu apa ya modal dari UMY juga. Oh, modal juga, alhamdulillah. Ya dulu dibantu modal dari UMY itu buat beli grinder Oh, grinder pinter. Yeah. kecil dulu ya. Itu dari segi materi, terus dari pemasaran juga banyak anak-anak UMY yang sekarang masih memasarkan kopi saya. Oh ya. Ya, terus adanya workshop, adanya acara-acara yang lain dari perpustakaan UMY, dari UMY juga bagus buat pengetahuan kami semua yang di Hmm. sini yang masih awam masalah apa ya, informasi, masalah memasarkan produk untuk Hmm. keluar. Tadinya kan sebelum ada UMY ke sini kan kita masih Hmm. lokal. Siap, siap. Iya. Oke. Kita paling mentok lewat WA sama Iya, Facebook. iya. Sekarang media pemasarannya udah macam-macam ya, lewat Ya, Instagram, lewat uh, di Shopee dan ya, sebagainya. Tentu ini berdampak dengan hasil ya Mas. Hasilnya tidak hanya ya, produktivitas kopi yang kemudian berbagai macam variannya dengan berbagai macam bentuk kemasan dan sebagainya, ya, tapi juga berdampak dengan outputnya penghasilan, pendapatan ya, dari TLD Kopi itu sendiri. Nah, saya rasa seperti itu ya Mas. Artinya memang ya, berdampak secara ekonomi, iya ya, pasti ya, dirasakannya. ya, Nah, oke. Ini saya dapat apa ya Mas, sedikit menarik kesimpulan saja. Sebenarnya Mas Jama ini sosok yang sangat luar biasa, yang kemudian memang berangkat dari nol tanpa ada apa pendidikan formal maupun pelatihan ya, secara formal juga untuk dalam hal usaha kopi, namun kopi, berawal dari keadaan dan ya, keinginan untuk maju. Tentu melalui peluang yang ada di sana, Mas Dama bisa memetakan sebenarnya. Sebenarnya saya di sini dapat memanfaatkan apa saja yang ada di Sarodadi. Tentu melihat ya, peluang kopi, akhirnya sekarang TLD Kopi menjadi satu perusahaan yang dikenal dan ya, sudah memiliki banyak aset. Tentu dari perjalanan karir ini selama 2018 sampai 2023, mohon maaf ini, ya, ya, mohon ya. maaf ini, uh, apa saja yang sudah dapat dirasa sebagai ini loh hasilnya gitu, selain selain untuk apa itu mencukupi kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, menjadi banyak aset dan sebagainya. Ya. Gimana Mas? Capaian yang apa ya? Saya udah itu paling kan udah bisa beli mesin roasting sendiri, Iya, udah bisa beli mesin grinder yang iya, kapasitas produksi, terus bisa buat apa rumah produksi sendiri walaupun belum wes, 100% jadi, tapi siap, siap. alhamdulillah udah bisa Oke. dipakai ya. Selanjutnya, dengan merek Ya. brandingnya TLD Kopi yang saat ini kemarin sudah kita kolaborasi untuk ya cuma membantu membuatkan desain Ya. dan sebagainya. Itu kan berdampak ya tadi disampaikan Mas Dama. Ini lumayan Ya. akhirnya kan TLD lebih lebih variasi ya, lebih Ya. produktif juga dalam dalam mengemas produknya dengan berbagai varian dan sebagainya. Ke depan uh, strategi apa yang kemudian akan Mas Dama lakukan untuk mengembangkan produksi dari TLD Kopi itu sendiri selain yang sudah kita kerjasamakan dalam jejaring ya kerjasama ini untuk membantu sektor UMKM melalui pengabdian masyarakat. Paling kalau saya pribadi itu pengen mengembangkan di bidang warung, di kafe apa warung kopi. Oh gitu. Ya, Hmm. ya. Kalau di sini kan ada tempat di apa ya, kecamatan, insya Allah prospek buat apa ya, buat kedai kopi kecil-kecilan lah. Sip. Nah, Nah, sebenarnya ya, itu di materi yang kemarin Mas, di materi oh ya, kami waktu penjajahan kerjasama dengan UMKM. ya, Kita sudah mensimulasikan.
bisa nggak peran UMKM melalui BUMDes itu memfasilitasi dari berbagai macam UMKM yang ada di sini termasuk TLD dan sebagainya untuk kemudian ada tempat display. Selain Iya. rumah produksi juga ada satu tempat atau kalau semacam di Jogja ya apa ya sekarang itu apa itu food court Oh yang iya. kemudian bisa untuk menjajakan produksi yang dihasilkan dari semua UMKM yang ada di Sakodadi. Uh, Kemarin sudah kita bahas itu sebenarnya. Iya. Semoga itu Kemarin terrealisasi ya. insya Allah tahun depan. Oh ya, insya Allah lagi tahun depan. Jadi Tahun depan. harapannya Mas, ini menariknya Ya. karena sosok Mas Dama itu harus harus kita munculkan sebagai seorang entrepreneur yang memang lain dari yang lain. Artinya Mas Dama uh, lahir dan besar di luar dari dunia entrepreneur yang kemudian Ya. saat ini secara otodidak bisa belajar memanfaatkan segala potensi yang ada yang akhirnya dari tahun 2018 hingga 2023 saat ini TLD Kopi dikenal dan dapat memasarkan produknya sampai Ya. ke luar negeri. Iya. Ya, Ya, kemarin kemarin dibawa ke Malaysia kemarin. oh iya, sip. Oke, mungkin itu dulu saja ya Mas. Berhubung Ya. waktunya Ya. juga udah hampir habis. Jadi ini terima kasih sekali. Nanti akan kita ulas, kita kemas kembali informasi yang ada. Ini kita Ya. kita jadikan data.